Ya, dan untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Dirkrimsus Polda Bali melalui sambungan telepon. Ada Bapak Kombes Pol Yuliarkus Nugroho. Selamat malam, Pak Yuliar. Selamat malam, Mbak Mevri. Ya, Pak, sebenarnya apa alasan utama polisi kemudian langsung menahan Jering atau IGD Ari Astina ini? Apa saja alat bukti yang kemudian menjadikan dirinya sebagai tersangka? Ya, Mbak Mevri, jadi sudah ada 2 alat bukti yang cukup, yaitu keterangan para dokter yang melapor, termasuk keterangan ID Provinsi Bali, kemudian keterangan dari ahli bahasa, terus ada barang bukti yang sudah kita ambil secara digital forensik tanggal 13 Juni sama 15 Juni, yang secara keseluruhan itu keterangan dari postingan itu yang bisa membahasakan itu masuk ke dalam satu delik, apakah tidak, tentunya ahli bahasa. Nah, dari situ secara keseluruhan 2 alat bukti sudah, hari ini sudah kita tahan Jering. Oke, berarti penahanan langsung dilakukan usai ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian tadi proses pemeriksaan juga sempat berlangsung ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Apa saja yang kemudian coba digali informasinya dari Jering selama proses pemeriksaan tadi, Pak? Masih sama sih, Mbak. Secara garis besar keterangannya seperti yang beberapa waktu yang lalu, hanya sampaikan bersifat kritikan. Secara garis besar seperti itu, Mbak. Oke, apa saja Pak tadi yang disampaikan oleh Jering? Sama aja, Mbak, hampir sama seperti yang lalu-lalu, bahwasanya kritikan terkait juga yang katanya membela untuk ibu-ibu hamil. Memang kalau postingannya tanggal 13 itu kan kacung kacung WHO, kemudian membela untuk yang ibu-ibu hamil. Di situ juga ada yang ID seperti mengadu domba dengan hak-hak rakyat. Kemudian berlanjut lagi yang tanggal 15, Mbak, 15 Juni. Di situ bunyinya mengutip dari Jering, sayang ada konspirasi busuk yang mendramatisir seolah-olah memang dokter itu banyak meninggal tahun ini sehingga menimbulkan satu ketakutan kepada masyarakat terhadap COVID-19. Dan masih banyak beberapa postingan. Hal itu yang banyak tanggapan-tanggapan negatif kepada ID yang keseluruhan itu kita sampaikan juga semuanya ke ahli bahasa, Mbak. Oke, dan kemudian dinilai bahwa itu sudah melanggar Undang-Undang ITE ya Pak ya? Betul, Mbak. Berarti artinya berapa hukuman yang bisa didapatkan oleh Jering jika memang nanti terbukti dari proses pengadilan bahwa ia bersalah? Ancamannya Undang-Undang ITE, Mbak, pasal 28 itu maksimal 6 tahun, Mbak. Oke. Pasal yang disangkakan, Pak? Pasal 28, Mbak. Oke, yakni? Undang-Undang ITE. Pasal 28. Tentang ujaran kebencian di situ, Pak. Oke, selain tadi Bapak menyebutkan bahwa akan atau lebih berfokus pada bahasa yang digunakan begitu ya di dalam cuitannya yang dilakukan atau dicuitkan oleh Jering. Adakah kemudian hal-hal lain yang juga didalami oleh pihak kepolisian yang mungkin juga dilanggar oleh Jering dalam hal ini? Nggak ada, Pak. Hanya seputar itu aja, Mbak. Sekitar postingan tanggal 13 sama 15 itu aja. Berarti hal itu ya Pak yang coba didalami. Iya. Berarti proses penyidikan selanjutnya seperti apa Pak? Apakah kemudian ada saksi-saksi lainkah yang akan dipanggil atau seperti apa Pak? Sudah cukup, Mbak. Karena kan terakhir sudah kita periksa Jering, ya secepatnya nanti kita berkas, kita limpahkan ke kejaksaan. Oke, kira-kira targetnya kalau dari alat bukti yang sudah dimiliki saat ini bagaimana nanti Pak? Prosesnya seperti apa? Cepatnya, Mbak. Yakni? Kita secepat-cepatnya akan kita serahkan kepada kejaksaan. Oke, dalam waktu singkat ya Pak ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda Pak. Kita akan sama-sama mengupdate bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini ya Pak ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami malam ini. Dirkrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliarkus Nugroho. Selamat malam Pak.